Cerita film ini diawali oleh si aktor utama yang sedang bersepeda santai di pagi hari, yaitu Bairapa. Bairapa merupakan seorang pria parubaya yang ngekos bersama temannya yaitu Sanmugam dan pekerjaannya adalah debt collector di sebuah bank. Kalau dia sudah menagih hutang ke nasabah, tidak ada tuh yang namanya gagal alias dia selalu berhasil. Karena hal ini, dia pun sangat disegani oleh rekan-rekan kantornya, bahkan manajernya yang bernama Penka sudah menganggap dia seperti anak sendiri. Nah, hingga pada suatu hari, Penka mengalami masalah dengan salah satu nasabahnya yang tidak mau bayar utang 1,5 miliar, yaitu pria bernama Kumar. Jika uang itu tidak dibayar sampai besok, maka Penka akan dipecat dan pernikahan putrinya yang akan berlangsung bulan depan dipastikan akan batal. Sebenarnya hutang itu sudah dibayar, tapi dibayar dengan kardus. Loh, kok bisa begitu bang? Jadi guys, beberapa hari lalu, Kumar menyuruh Penka datang ke tempatnya karena dia mau bayar hutang. Penka langsung senang dong dan kemudian secepatnya datang ke sana. Di sana, dia sudah ditunggu Kumar yang lagi main kriket bersama beberapa anggotanya yang wajahnya kayak mau makan orang. Mereka kemudian duduk bersama dan Kumar pun menyuruh anggotanya membawa tas berisi uang. Nah, disinilah kecurangan dilakukan sama si Kumar. Di saat Penka ingin menghitung uang itu, Kumar langsung melarangnya dan menyuruh anggotanya untuk membawa tas itu lagi. Bodohnya si Penka, dia memohon agar tas itu tidak dibawa dan percaya tas itu penuh dengan uang. Penka kemudian menandatangani beberapa dokumen yang mengatakan kalau hutang itu sudah lunas. Di saat dia ingin membawa uang itu, dia kebingungan kenapa tas itu sangatlah enteng. Setelah diceknya, memang benar di atas ada uang, tapi di bawahnya ternyata berisi kardus menyerupai batu bata. Sontak Penka pun langsung terkejut dan memohon-mohon agar uang itu diberikan. Si Kumar mau aja ngasih uang itu, tapi terlebih dulu Penka harus mengalahkan dia main kriket. Penka yang tidak bisa bermain kriket langsung disiksa sampai habis-habisan oleh para bandit itu. Setelah mendengar ini, Bairapa pun langsung naik pitam dan kemudian mendatangi Kumar yang gak ada bosan-bosannya main kriket. Sama kayak si Penka, Kumar juga menyuruh Bairapa untuk main kriket jika ingin uang itu diberikan. Mereka pikir si Bairapa ini sama seperti Penka, bisa disiksa-siksa. Namun dia ternyata sangat jago, bahkan dia dengan santainya memukuli mereka sampai babak belur. Dari banyaknya anggota Kumar yang disiksa, ada satu orang yang kelakuannya sangat kocak sehingga Bairapa tidak tega untuk menyiksanya. Kita sebut aja namanya Balotelli. Kumar kemudian menyuruh Balotelli untuk memberikan uang itu dan Bairapa pun kemudian cabut dari sana. Beberapa hari setelahnya, Penka bersama istri dan juga anaknya datang ke tempatnya Bairapa. Mereka ingin berterima kasih dengan memberikan undangan pernikahan pertama untuk Bairapa. Bairapa pun langsung tidak enakan karena itu adalah sesuatu yang spesial dan dia merasa tidak pantas untuk menerimanya. Penka bilang, satu-satunya alasan kenapa pernikahan ini bisa berlangsung yaitu karena Bairapa. Kalau bukan karena Bairapa, dia bersama keluarganya pasti sudah bunuh diri karena tidak akan sanggup untuk menanggung malu. Singkat cerita, hari pernikahan pun tiba dan Bairapa pun bersiap-siap pergi ke sana dengan gayanya yang amat keren. Udah kayak dia lah guys yang mau nikah. Nah, sebelum pergi, tiba-tiba aja dia mendapat telepon dari Penka. Kata Penka, ada seorang teman anaknya yang baru datang dari luar kota, diperas oleh sekumpulan preman di suatu tempat. Para preman itu sengaja menabrak mobil teman anaknya itu dan kemudian meminta ganti rugi yang tidak wajar. Dia meminta Bairapa untuk membantu teman anaknya itu dan tanpa pikir panjang dia pun langsung pergi ke sana. Di sana, Bairapa kemudian mendatangi para preman itu dan bertanya di mana teman anaknya Penka. Ternyata temannya adalah seorang wanita cantik bernama Malar dan setelah melihatnya, Bairapa pun langsung kelepek-kelepek. Bairapa kemudian mengajak Malar untuk pergi tapi langsung dihalangi oleh preman itu. Kalau kalian pikir bakal ada adegan jotos-jotosan, kalian salah. Kenapa? Karena ketua preman itu ternyata adalah Balotelli. Hey! அவன் சும்மா தமாஸ் பண்றமா நீ எஞ்சுவா தமாசா யாரா
Karena tahu si Bairapa adalah manusia super, dia pun langsung hormat padanya dan dengan kocaknya kemudian membiarkan mereka pergi. Sirap. Mega sirap. Boys, 1, 2, 3. Bairapa kemudian mengantar Malar ke pesta pernikahan itu dan di sana dia terus-terusan merayu Malar tanpa peduli orang di sekitarnya. Saking cintanya sama wanita itu, dia kemudian melempar bunga melati ke arahnya, namun kocaknya, dia nggak sadar bunga itu diambilnya dari rambut seorang wanita. Singkat cerita, pesta pernikahan itu pun selesai dan keesokan harinya, Bairapa berniat untuk menembak Malar. Ngeri nggak tuh guys, baru sehari kenal udah mau nembak-nembak aja. Nah, sayangnya si Malar pada saat itu sedang menuju ke terminal bus untuk kembali ke tempat asalnya. Bairapa kemudian mengejarnya menggunakan motor dan tidak lupa dia membawa bunga untuk menembak Malar. Pada saat di jalan, dia tidak sengaja bertemu dengan Malar dan pada saat dia mau mendatanginya, ada seorang pria bernama Charan keluar dari mobil mewah sambil membawa bunga. Sontak Bairapa pun langsung kecewa berat karena berpikir itu adalah pacarnya Malar. Dia kemudian mau pergi dari sana, tapi tiba-tiba aja guys, ada sekumpulan preman datang ke sana dan salah satunya langsung menebas tangannya Charan. Si penebas kemudian menyuruh Malar pergi ke terminal dengan bajai dan Bairapa pun mengikutinya dengan rasa penasaran. Dia kebingungan nih, si Malar ini terlibat dalam masalah apa? Kenapa berurusan dengan preman-preman bengis, dan kenapa pula ada sampai jatuh korban jiwa? Nah, sesampainya di terminal, ada sekumpulan preman lainnya yang sedang mencari-cari Malar. Preman-preman itu adalah orang suruhan ayahnya Charan yang ternyata adalah Menteri Serikat Pekerja, yaitu Sarah. Sarah tidak terima tangan anaknya ditebas karena Malar dan kemudian berniat untuk membalasnya. Di saat tangan Malar akan ditebas, ada panggilan telepon dari seseorang yang menyuruh Sarat untuk berhenti. Nggak tahu ya siapa yang menelepon, tapi Sarat sangat takut sekali dengan orang itu dan kemudian pergi dari sana sambil meminta maaf pada Malar. Sementara Bairapa yang dari tadi cuma menonton, langsung mendatangi Malar. Katanya, "Kau ini sebenarnya siapa? Apa yang terjadi di sekitarmu? Kau harus bilang semuanya padaku atau aku tidak akan membiarkanmu pergi." Si Malar awalnya nggak mau bilang, karena si Bairapa ini kan baru dikenalnya, jadi tidak etis lah menceritakan masalah pribadi. Namun karena si Bairapa sangatlah kepo, Malar pun memberitahu semuanya dari A sampai Z. Ceritanya ini agak panjang ya guys, karena ini adalah inti permasalahan yang ada di film ini. Jadi saya sarankan untuk menyimaknya dengan sungguh-sungguh agar kalian mengerti betul dengan kelanjutan alur ceritanya. Jadi guys, Malar ini tinggal di sebuah tempat bernama Kalidaikurichi yang mana itu terletak di kota bernama Tirunelveli. Di sana Malar tinggal dengan ayahnya yang seorang polisi, kemudian kakeknya yang pensiunan tentara, lalu kakaknya yang sudah menikah dan mempunyai anak, serta terakhir ada seorang pria yang merupakan adik ibu Malar. Ibu Malar sendiri telah meninggal dunia, sementara suami kakaknya tidak peduli dengan istri dan juga anaknya alias suami brengsek. Nah, walaupun sosok seorang ibu tidak ada lagi, kehidupan mereka tetap penuh dengan kebahagiaan serta ekonomi yang juga mencukupi. Hingga pada suatu hari, Malar yang baru tamat sekolah ingin melanjutkan pendidikannya di kampus kedokteran pemerintah dan dia pun mengikuti seleksi di kota Chennai. Di sini ada 3 kampus pemerintah yang membuka seleksi calon mahasiswa dan ketiga kampus itu terletak di beberapa daerah. Dengan modal nilai ijazah SMA yang tinggi, dia pun mengikuti tes bersama ribuan peserta lainnya yang juga mempunyai impian sama, yaitu menjadi dokter. Nah, di sela-sela perjuangannya itu, dia bertemu dengan peserta bernama Faisali dan mereka pun kemudian menjadi teman baik. Singkat cerita, hasil tes mereka pun akhirnya diumumi. Sayangnya, mereka berdua tidak berhasil lolos lantaran kalah selisih nilai yang hanya sedikit saja. Sebenarnya bukan karena itu sih guys, tapi karena siswa yang lolos menyuap pihak kampus agar mereka bisa kuliah di sana. Suapan mereka pun tidak sedikit. Ada yang puluhan juta, bahkan ada juga yang ratusan juta, tergantung program studi yang mereka pilih. Nah, mendengar hasil pengumuman itu, mereka berdua pun langsung bersedih. Malar agak sedikit bisa tersenyum, karena keluarganya adalah orang yang berkecukupan dan ayahnya pun menyuruh Malar untuk masuk ke kampus swasta.
Sementara Faisali yang dari keluarga sederhana langsung menangis terisak-isak karena impiannya menjadi dokter pasti tidak akan tercapai. Ayah dan ibunya kemudian bilang, "Kamu jangan berkecil hati, ayah dan ibu bisa menjual rumah kita. Kamu kuliahlah dengan sungguh-sungguh dan raihlah cita-citamu itu." Awalnya Faisali menolak karena itu akan menyusahkan orang tuanya. Namun Malar kemudian meyakinkannya dan dia pun akhirnya mau. Di sini sistemnya beda ya guys, mereka tidak bisa memilih mau ke kampus swasta yang mana. Mereka hanya mendaftar ke panitia dan menunggu pengumuman akan ditempatkan di kampus mana. Nah, kebetulan sekali Malar dan Faisali masuk ke kampus yang sama, yaitu PK Medical College yang kebetulan juga berada di Tirunel Valley. Mereka berdua pun langsung kesenangan dong dan kemudian datang ke sana untuk melakukan pembayaran, sekalian melihat-lihat kampus itu. Sesampainya di sana, mereka langsung kebingungan. Kenapa? Ternyata banyak hal yang di luar ekspektasi alias mereka merasa dibohongi. Mulai dari gedung kampus, kelas, dan asrama yang masih dalam pengerjaan, lalu fasilitas yang sama sekali tidak memadai, kemudian para dosen yang dalam tanda kutip tidak terlihat seperti dosen, dan yang paling mengejutkan adalah biaya yang diminta oleh pihak kampus. Awalnya, para peserta diberitahu hanya membayar 49 juta saja, tapi mereka malah disuruh bayar 117 juta, itu pun untuk awalannya saja. Hal ini pun kemudian menjadi pembicaraan para orang tua siswa karena mereka tidak menyangka kampus anaknya akan seperti itu. Mereka kemudian diberitahu siapa pemilik kampus itu yang ternyata adalah seorang bandit besar, yaitu pria bernama Peria Kanu atau biasa dipanggil Pike. Jadi guys, Pike ini dulunya adalah penjual daging yang nyambi menjadi pembunuh bayaran. Dia sangat ditakuti oleh siapapun karena pernah membunuh menteri di pelabuhan pada siang hari. தூத்துக்குடி ஹார்பர்ல பட்ட பகல்ல ஒரு மினிஸ்டரையே வெட்டி கொன்னான். Mulai dari saat itu, dia pun mulai menjadi penguasa pelabuhan dan barang-barang yang keluar masuk harus menyetor uang kepadanya. Selain itu, dia juga merebut tanah orang secara paksa dan membangun properti yang bernilai miliaran. Tidak hanya itu saja, dia kemudian masuk ke dunia pendidikan alias membangun sejumlah kampus di berbagai tempat. Karena membangun kampus persyaratannya sangat banyak, dia kemudian menyuap politikus ternama. Selain dibantu oleh politikus, Pike juga dibantu oleh seorang pria yang merupakan tangan kanannya, yaitu Kotai. Jika ada masalah yang dihadapi Pike, maka Kotailah yang akan turun tangan dan pasti masalah itu akan selesai. Singkat cerita, setelah 1 tahun kuliah, para mahasiswa melakukan protes karena kurangnya fasilitas dan kurangnya profesor. Kotai kemudian datang sambil mengancam mereka dengan pistol jika mereka tidak berhenti melakukan protes. Sontak mereka pun langsung kembali ke kelas, tapi mereka tidak menyerah sampai di situ. Mereka kemudian mengirim email ke Kementerian Kesehatan dan beberapa hari kemudian datang 5 petugas untuk mengecek kampus itu. Mereka pun dibuat terkejut karena kampus itu tidak seperti kampus kedokteran pada umumnya alias kampus abal-abal. Pike pun sempat ingin menyuap mereka, namun mereka menolak. Nah, pada saat ingin pergi dari sana, 2 dari 5 petugas itu melihati mahasiswi kampus dengan pandangan bejat. Hal ini ternyata dilihat Pike dari kantornya dan dia pun tahu harus menyuap mereka dengan apa. Pada malam harinya, Kotai menemui kedua orang itu dan langsung menyodorkan foto-foto mahasiswi kampus. Mereka disuruh milih mau yang mana dan Kotai dalam tanda kutip akan menyediakannya. Awalnya guys, mereka memilih Malar. Namun karena Malar saat itu sedang sakit, mereka kemudian memilih Faisali. Adapun cara Kotai membawa Faisali pada mereka adalah dengan meminta bantuan penjaga asrama wanita. Dia bilang pada Faisali ada seseorang yang memerlukan donor darah dan darah Faisali lah yang cocok untuk orang itu. Nah, pada saat Faisali akan dibawa, Malar melihat dari asrama dan kemudian mencoba untuk memanggilnya. Dia kemudian mencoba menelepon juga, tapi HP temannya itu sudah tidak aktif lagi. Keesokan harinya, Malar mendapat telepon dan betapa terkejutnya dia, Faisali ditemukan di suatu tempat dalam kondisi meninggal dunia. Para bajingan itu nggak puas hanya dengan memperkosa saja. Mereka juga membunuh Faisali sekaligus membunuh impiannya menjadi dokter.
Sedih ya guys, dia jauh-jauh kuliah untuk menggapai cita-cita, ingin membahagiakan kedua orang tuanya, namun ujung-ujungnya malah meninggal sia-sia karena kebejatan segelintir orang atau lebih tepatnya sampah masyarakat. Setelah mendengar anaknya meninggal, hati kedua orang tuanya pun langsung hancur. Mereka kemudian datang ke sana dan hatinya malah dibuat makin hancur setelah mendengar kebohongan yang dibilang Pique soal kematian Faisali. Katanya, Faisali sering keluar malam dengan seorang pria dan baru pulang pada tengah malam. Dia jalan bersama pria kaya karena ingin membeli barang-barang mewah. Dia juga dibilang adalah pecandu narkoba dan karena hal itulah dia meninggal dunia. Sontak ibunya pun langsung meronta-ronta sambil mengatakan kalau itu semua bohong. Ditambah Malar yang bilang kalau temannya adalah wanita baik-baik dan dia bukanlah wanita semacam itu. Setelah pernyataan yang sangat menyakitkan itu, orang tua Faisali melapor pada polisi, tapi polisinya sudah disuap sama Pique. Jadinya laporan mereka tidak ditanggapi, dan ini pun membuat mereka sangat sedih. Tidak hanya mereka saja, Malar juga sangat sedih, bahkan dia tidak henti-hentinya memikirkan kejadian tragis itu. Hingga pada akhirnya dia membuat keputusan, yaitu menyuruh ayahnya untuk membuat laporan ke polisi. Karena ayahnya adalah inspektur polisi, laporan itu pun langsung diproses, dan singkat cerita, kasus ini kemudian naik ke meja persidangan. Karena tidak adanya bukti Pique terlibat dalam kasus ini, hakim menyuruh pihak Malar untuk mencari bukti terlebih dulu, baru kasus ini akan diproses lebih jauh. Ayahnya yang sudah paham tentang ini, kemudian mencari bukti di kampus itu dengan menanyai para mahasiswa. Sayangnya guys, Pique dengan bangsatnya menyuruh Kotai untuk membunuh ayahnya Malar dengan menabraknya memakai truk. Lebih bangsatnya lagi, Pique datang ke rumah duka dan memberitahu tentang ini pada Malar secara langsung. கோட்டை வீரன் லாரி ஓட்டிட்டு வந்து ஒரே தூக்கிட்ட மாதிரியும். Malar pun hanya bisa terkejut mendengar itu tanpa bisa melakukan apapun. Pique memperingati Malar untuk tidak mencari bukti lagi atau anggota keluarganya yang lain akan dibunuh. Walaupun mendapat ancaman seperti itu, Malar sama sekali tidak takut. Kali ini dia berinisiatif untuk mencari bukti di kamera CCTV lalu lintas yang berada di dekat kampus. Siapa tahu kamera itu merekam mobil yang membawa Faisali dari kampus pada malam itu. Karena kamera itu hanya bisa diakses melalui Pusat Informasi Nasional, Faisali kemudian meminta bantuan teman sekolahnya. Kalian tahu siapa temannya? Temannya itu ternyata adalah Caran, si anak menteri tadi. Si Caran ini bukan pacarnya Malar dan bunga yang tadi dikasih bukan sembarang bunga. Di dalamnya ada flashdisk berisi rekaman CCTV itu, namun sayangnya flashdisk itu diambil sama anak buahnya Pique. Sekarang waktu Malar hanya tinggal 1 minggu lagi. Jika dia tidak bisa memberikan bukti keterlibatan Pique, maka kasus ini akan ditutup dan kebobrokan kampus abal-abal itu tetap tidak akan pernah terbongkar. Setelah menceritakan semua ini, Malar kemudian bilang, "Sekarang kau sudah tahu kan siapa aku? Sudah cukup kan? Kau mungkin jago dalam mengatasi preman-preman jalanan, tapi yang satu ini levelnya berbeda." Bairapa pun tidak berkata apa-apa dan kemudian balik lagi ke motornya. Tapi dia nggak pulang guys. Dia malah mengambil bunga dan melanjutkan untuk menembak Malar. Di saat yang bersamaan, anak buah Pique tiba-tiba datang, berpikir di dalam bunga itu ada flashdisk yang lain. Bairapa pun kemudian tanpa ampun memukuli mereka, dan kerennya guys, dia masih sempat-sempatnya menembak Malar. Setelah puas memukuli mereka, Bairapa kemudian mendapat telepon dari Pique. Bairapa tanpa ampun memaki-maki Pique dengan bahasa yang bikin telinga Pique panas. Dia kemudian bilang akan mendatangi Bairapa dan akan mencincangnya kecil-kecil. Kata Bairapa, "Gak usah repot-repot bos. Besok jam 11 tepat aku akan datang ke rumahmu dan kita lihat bagaimana ketangguhanmu menghadapi aku." Sekedar informasi ya, Bairapa ini adalah manusia yang selalu tepat waktu dan tidak pernah sekalipun ingkar janji. Nah, setelah selesai bicara, Bairapa dengan santainya mengajak Malar untuk minum kopi, padahal si Malar udah ketakutan guys, karena Bairapa bisa begitu berani bicara dengan Pique. Sudah berkopi sabroma. Singkat cerita, keesokan harinya, Pique duduk di depan pintu rumahnya nunggui Bairapa. Dia sangat penasaran siapa sih orang yang sudah memukuli anak buahnya dan berani memakinya melalui telepon.
Nah, 2 menit sebelum jam 11, salah satu anggotanya memberitahu bahwa ada banyak poster Pique ditempel di seluruh kota dan juga di sekitar rumahnya. Sontak Pique pun langsung terkejut karena poster itu berisi tentang dirinya yang akan bermain film. Belum selesai dengan kejutan itu, jam 11 tepat Bayrapa datang dengan menyamar sebagai petugas pajak bersama dengan teman-teman kantornya. Katanya, Pique tidak membayar pajak atas poster-poster tadi sehingga rumahnya harus digeledah. Rencana Bayrapa ini hampir saja gagal karena salah satu preman tadi melihatnya, namun Bayrapa langsung memukulnya dan menyuruh anggotanya untuk mengunci preman itu di kamar mandi. Setelah itu, dia pun mulai melihat-lihat ke dalam rumah untuk mencari barang berharga yang disembunyikan. Pique ini ternyata sangat licik guys. Dia menyembunyikan barang berharganya di tempat yang memang sangat tersembunyi. Mulai dari di belakang fotonya, lalu di dalam saluran air, dan terakhir yang paling licik, dia menyembunyikannya di dalam tabung gas. Dari penggeledahan itu, Bayrapa berhasil menyita uang, emas, CD, flash disk, dan dokumen rahasia mengenai kejahatan Pique selama ini, termasuk kejahatan penyuapan dalam mendirikan kampus. Itu artinya, CD, flash disk, dan dokumen rahasia itu bisa dijadikan bukti untuk mengalahkan Pique di persidangan. Bayrapa kemudian cabut dari sana, dan betapa terkejutnya Pique setelah diberitahu oleh anak buahnya tadi bahwa petugas pajak itu adalah orang yang memaki-maki Pique di telepon. வந்தவன் இன்கம் டாக்ஸ் ஆபீசர் இல்லையா சென்னை கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நீ நம்ம ஆளுங்களை அடிச்சதே அவன் தாயா. Tanpa pikir panjang, Pique kemudian ngajak anak buahnya ke rumah Malar karena dia tahu pasti si Bayrapa ada di sana. Awalnya mau dipukuli si Bayrapa, namun Bayrapa langsung ngancam Pique dengan barang-barang yang ditemukannya tadi. Dia juga bilang akan memenangkan kasus ini dan dia tidak akan pergi dari kota ini sampai itu terjadi. Pique yang bingung harus berbuat apa, kemudian menyuruh Kotai menelepon seorang polisi untuk mengambil barang-barang itu, yaitu inspektur bernama Praba. Praba yang merupakan polisi korup, kemudian datang ke rumahnya Malar dan langsung membuat kekacauan. Ternyata guys, si Praba ini adalah suami kakaknya Malar yang bernama Pongodi. Dia lalu menyuruh Bayrapa mengembalikan barangnya Pique, sekaligus sempat menampar Bayrapa. Bayrapa awalnya diam aja. Namun begitu Pongodi menyuruhnya membalas, Bayrapa pun memukuli Praba sampai dahinya mengeluarkan saus tomat. Setelah dipukuli, si Praba ngomong begini sama istrinya, "Kenapa kau menyuruh orang asing untuk memukul suamimu?" Istrinya menjawab, "Kau sebut dirimu adalah suami ya? Kau itu bahkan bukan seorang pria. Menikah dan kemudian memberikan anak padaku, itu tidak akan menjadikanmu seorang pria." Bayrapa dan Malar baru bertemu kurang lebih 24 jam, namun Bayrapa bersedia membantu masalah Malar, padahal nyawanya yang jadi taruhan. Orang seperti itulah yang baru bisa dianggap sebagai seorang pria. Langsung pucat wajah si Praba setelah mendengar perkataan itu. Mulai dari saat itu, Praba pun berhenti menjadi polisi korup dan kemudian membawa istri serta anaknya untuk pulang kembali ke rumahnya. Setelah kejadian itu, Bayrapa dan Malar pergi ke kantor pengacara mereka untuk memberikan bukti-bukti yang didapat dari rumah Pique tadi. Saat di perjalanan, Bayrapa disuruh untuk menemui seorang pria yang ternyata adalah Kotai. Kotai pikir si Bayrapa ini adalah pria mental tempe, digertak pakai pistol bisa langsung takut. Namun si Kotai langsung terkejut ketika Bayrapa merebut pistolnya dan kemudian mengeluarkan semua isi peluru. Katanya, dia nggak perlu 6 peluru untuk membunuh Kotai. Dia cuma butuh 1 peluru saja. Bayrapa kemudian menakuti Kotai dengan mengarahkan pistol itu ke kepalanya sendiri dan menekan pelatuknya sampai 5 kali, namun tak terjadi apa-apa. Saat mau menekan pelatuk ke-6, Bayrapa mengarahkan pistol itu ke Kotai dan hanya mengancam akan menembaknya saja. Mungkin gak tega kali ya ngelihat wajahnya Kotai mirip seperti wajah orang yang ngelihat malaikat maut. Bayrapa kemudian pergi dari sana, sementara pistol itu ditaruhnya di meja. Kotai lalu ngambil pistol itu, tapi saat dia mau nembak Bayrapa, ternyata peluru yang terakhir ada di mulutnya Bayrapa. என் பேர் எழுதின புல்லட் என்கிட்ட தான் இருக்கணும். Singkat cerita, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, yaitu hari persidangan. Mereka pun sangat yakin bisa menang karena bukti-bukti tadi. Sayangnya, mereka diberitahu kalau pengacara belum datang, padahal sidang akan segera dimulai.
Malar lalu mencoba menelepon si pengacara, namun HP-nya tidak aktif. Nah, di saat yang bersamaan, si Pique nelpon Bayrapa. Katanya, pengacara mereka tidak akan datang karena Pique menyuruh anak buahnya untuk menyandra anaknya si pengacara. Karena takut anaknya dibunuh, si pengacara kemudian menyerahkan bukti-bukti itu dan tanpa pikir panjang, Pique pun langsung membakarnya. Sontak, hal ini pun membuat mereka panik, apalagi saat di persidangan mereka dimarah-marahi sama hakim. Hakim menganggap mereka bermain-main dengan kasus ini karena tidak bisa memberikan saksi ataupun bukti. Di saat hakim akan memenangkan pihak Pique, Bayrapa meminta hakim untuk mengizinkannya bicara. Banyak yang dibilang Bayrapa, tapi intinya dia meyakinkan hakim untuk memberi mereka waktu agar bisa mencari bukti lain. Untuk lebih meyakinkan si hakim, Bayrapa bahkan memperlihatkan kendi berisi abunya Faisali yang seharusnya ditabur ke laut, namun masih dibawa oleh orang tuanya. செத்து போனவங்க பொண்ணோட சாம்பல் 5 hari, hanya 5 hari saja yang diberikan oleh si hakim. Jika mereka tidak bisa memberikan bukti dalam 5 hari, maka persidangan ini akan dimenangkan oleh Pique. Nah, setelah persidangan, hal yang tidak diduga-duga terjadi. Ada beberapa anggotanya Pique melempar bungkusan berisi bensin ke badannya Bayrapa, alias mereka mau membakarnya hidup-hidup. Bayrapa pun kemudian lari dari mereka, dan pintarnya dia guys, dia berlari ke SPBU yang kebetulan miliknya Pique. Ya udah, karena takut SPBU bosnya meledak, anggota Pique pun kemudian cabut dari sana. Belum juga bisa bernapas normal karena kejadian tadi, Bayrapa diberitahu oleh Praba kalau anaknya diculik sama Kotai. Mereka kemudian bersama-sama ke sana dan melihat Kotai bersama anggotanya sedang menyandra anak itu. Kotai lalu menyerahkan anak itu, tapi Bayrapa harus menjadi penggantinya. Bayrapa lalu menyuruh Praba membawa anaknya, sementara dia harus berhadapan dengan para bandit itu. Awalnya Bayrapa menang, dipukulinya para bandit itu dengan kekuatan anak muda Indianya. Namun tak lama kemudian, Bayrapa dipukul sampai pingsan dan Kotai pun lalu merantainya menggunakan gembok di sebuah tiang. Kotai kemudian menyuruh Pique untuk datang ke sana agar Pique bisa membunuh Bayrapa dengan tangannya sendiri. Sesampainya di sana, si Pique kebingungan karena si Bayrapa sudah menghilang seperti ditelan bumi. Ternyata, Bayrapa berhasil membuka gembok rantainya memakai penyempit rambut yang sebelumnya diambil dari anaknya Praba. Nah, di saat yang bersamaan, anggota Kotai nelpon dari rumah bilang kalau istri Kotai tidak mau makan. Kotai pun langsung buru-buru pulang, meninggalkan Pique yang kebingungan dengan sikapnya Kotai. Sekedar informasi nih, si Kotai ini sangat sayang sama istrinya yang sekarang sedang sakit keras. Apapun yang terjadi, istri adalah prioritas utama baginya, atau bisa dikatakan kelemahan si Kotai ini adalah istrinya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Pique mendapat kabar kalau istri Kotai meninggal dunia. Dia lalu bersama asistennya pergi ke rumah duka, namun di sana dia dibuat terkejut, karena ada poster film palsu dirinya yang sengaja ditempeli Bayrapa. Panik melihat ini, dia kemudian mengalami sesak napas yang memang sudah dideritanya selama ini. Asistennya lalu memberikan inhaler, namun kocaknya dia malah ketawa-ketawa setelah memakai itu. Ternyata guys, inhaler itu sudah diganti dengan gas ketawa yang dibuat oleh Malar. Bayrapa menyuruh San Mugam untuk menukarnya, dan sekarang Pique pun ketawa-ketawa di tempat orang meninggal. Alhasil, Kotai dan orang-orang di sana langsung marah, bahkan mereka mau memukuli Pique. Karena tidak mau ada masalah, Kotai kemudian mengusir dia dari sana, dan mulai dari saat itu, Kotai pun bermusuhan dengan Pique. Di saat Pique mau pergi, dia berpapasan dengan Bayrapa yang berpura-pura berduka cita untuk mengambil simpati Kotai. Bayrapa sengaja guys mengadu domba Pique dan Kotai agar Kotai bisa menjadi temannya, dan nantinya Kotai akan memberitahu kebusukan Pique di pengadilan. Rencana Bayrapa sampai sejauh ini berhasil sih, tapi 2 hari sebelum digelarnya pengadilan, Pique bersama beberapa anggotanya dengan kejinya membunuh Kotai. கத்திய கையில் எடுக்கிறவனுக்கு முதல் தகுதி என்னன்னு தெரியுமால? எவனையும் நம்ப கூடாது. Keesokan harinya, Bayrapa dan yang lainnya pun dibuat pusing karena tidak tahu lagi harus mencari bukti kemana, sementara besok persidangan akan digelar. Hingga tak lama kemudian, Bayrapa mendapat ide yang tidak biasa alias out of the box. Dibantu oleh Praba, Malar, dan San Mugam, Bayrapa merencanakan sesuatu yang sangat epik untuk menjebak Pique. Mula-mula, dia membiarkan Pique menyadap percakapannya dengan Malar tentang dirinya yang akan membunuh Pique di bangunan miliknya sendiri.
Pique nggak langsung datang ke sana. Dia mengirim anggotanya terlebih dulu, namun anggotanya malah dibunuhi sama si Bayrapa. Tak lama Pique pun datang ke sana dan terkejut melihat para anggotanya sudah pada entet. Dia kemudian dibuat makin terkejut setelah melihat ada beberapa laptop di sebuah ruangan, lalu juga ada beberapa teropong, kemudian sniper diletakkan di jendela mengarah ke jalan, dan terakhir si Bayrapa tiba-tiba nongol. Kata Bayrapa, dia sengaja meletakkan semua barang-barang ini untuk menjebak Pique akan membunuh Perdana Menteri. Kebetulan, Perdana Menteri akan lewat depan bangunan itu dan Bayrapa pun sudah memberitahu ini pada polisi. Langsung panik dong si Pique setelah mengetahui ini. Dia kemudian dibuat makin panik setelah muncul pasukan khusus bernama Black Cats untuk menangkapnya. Karena udah benar-benar marah dan terdesak, Pique kemudian mencoba untuk menembak Bayrapa. Tembakan ini pun didengar oleh pasukan itu dan tak lama mereka berhasil menemukan Pique namun tidak dengan Bayrapa. Pique lalu menyuruh mereka mencari Bayrapa, namun si Bayrapa malah nyamar jadi salah satu anggota pasukan itu. Pique yang tahu itu adalah Bayrapa, kemudian mencoba untuk menembaknya, tapi malah dia yang ditembak sampai mampus. Keesokan harinya, pada saat di persidangan, hakim memenangkan pihak Bayrapa karena mereka berhasil memberikan bukti kalau Pique bersalah. Bukti itu sendiri mereka dapatkan dari kesaksian asisten Pique dan juga penjaga asrama wanita tadi. Selain itu, pihak polisi juga menangkap 2 petugas Kementerian Kesehatan yang tadi melakukan hal bejat pada Faisali. Scene film ini kemudian ditutup oleh para mahasiswa yang menyambut meriah kemenangan ini, bahkan masyarakat pun juga ikut menyambut meriah. இதுதாங்க என்னுடைய வேண்டுகோள். தேங்க்யூ.